area parenkim paru-paru. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan adik-adik. Ini adalah penyakit kita yang berikutnya, yaitu pneumonia. Kemarin di akhir perkuliahan sudah disampaikan bahwa kalau ada pneumonia, ada keradangan pada parenkim paru, kemudian di dalam alveoli itu terdapat cairan dan juga sel radang di dalamnya. Biasanya adik-adik kalau paru-parunya itu meradang, bronkusnya juga ikut. Kemudian selaputnya yang namanya pleura juga ikut, namanya pleuritis. Kalau bronkus, bronkitis. Nah, nanti satu dan lain bagian itu saling terkait. Jadi ada istilah bronkopneumonia, ada istilah pneumonia interstisial. Adik-adik insya Allah sudah paham soal itu. Nah, adik-adik penyebabnya banyak ya. Ada agen fisik, kimia, ada agen infeksius, ada parasit, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi problem adalah setiap penyebab ini akan memberikan lesi yang berbeda, sehingga gejala klinis yang adik-adik temui nanti juga berbeda. Nanti saya coba untuk menjelaskan secara lebih mudah untuk dipahami ya adik-adik ya. Baiklah, kita ambil contoh misalnya sapi. Sapi itu ada yang masih muda namanya pedet, ada yang sudah dewasa ya, sapi dewasa lah gitu. Saya membawa dua contoh agen penyebab adik-adik, yaitu Menhemia hemolytica dan Pasteurella multocida. Adik-adik pasti sudah akrab dengan itu. Sekarang perhatikan kalau ada pedet terinfeksi Menhemia hemolytica. Adik-adik perhatikan pedetnya kurus, kemudian lehernya diekstensikan untuk mengambil udara lebih banyak. Kemudian adik-adik lihat di persendiannya dia membengkak semuanya. Kemudian kalau di nekropsi adik-adik ada namanya hemolitika, ada perdarahan pada parenkim paru. Nih ya pedet kalau terinfeksi Menhemia hemolytica. Kalau sekarang dia terinfeksi Pasteurella multocida, apa yang terjadi? Adik-adik lihat tidak ada kebengkakan pada persendian, kemudian lehernya tidak ekstensi, tapi punggungnya melengkung begini. Kenapa dia melengkung begini? Karena ada rasa sakit yang amat sangat di dalam paru-parunya atau di rongga toraknya. Kalau di nekropsi adik-adik lihat tidak ada perdarahan. Jadi pada pedet dua penyebab yang berbeda, hanya melakukan observasi, adik-adik bisa notice tuh kira-kira ini apanya ya nggak benar gitu. Berikutnya adik-adik, kalau sekarang sapi dewasa yang terinfeksi Menhemia dan Pasteurella, bedanya apa? Adik-adik kalau yang pertama tadi kan ada perdarahan ya, dia akan bernafas, berusaha bernafas sehingga perhatikan mulutnya berbusa, bernafas dengan mulut terbuka, open mouth breathing. Adik-adik lihat cuping hidungnya tuh sampai mekar begini kelihatan untuk mengambil U2. Adik-adik kalau orang sekalipun ya kalau perdarahan itu oksigen di dalam badannya itu sedikit, dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dan adik-adik lihat matanya itu sampai melotot kayak gini adik-adik, saking sulitnya dia bernafas. Tapi kalau Pasteurella multocida adik-adik akan lihat discharge nasal yang biasanya mukopurulen. Gitu ya adik-adik ya. Dari cerita ini aja kita, oh ternyata beda bakteri, beda gejala. Beda umur, beda gejala. Nanti ditambah lagi beda spesies juga beda gejala lagi adik-adik gitu ya. Baik, selanjutnya ini perjalanan penyakit yang adik-adik harus pahami betul sehingga adik-adik mudah nanti memahami penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem respirasi. Yang pertama adik-adik, kemarin sudah saya jelaskan mekanisme pertahanan yang menghasilkan kotoran hidung atau upil ya. Kemarin dah ini. Kalau ada partikel di udara ukurannya 3-10 mikron, dia akan ditangkap oleh silia, dilembabkan oleh sekresi sel goblet dan jadilah upil gitu. Kalau ada partikel yang dia lolos Prof di bawah itu gimana? Aman adik-adik karena di saluran pernafasan itu ada lamina propria. Di sana ada sel limfoid. Sel limfoid menghasilkan imunoglobulin A, E, dan G ya adik-adik ya. Kemudian di situ nanti kalau ada yang partikel kecil lolos dia akan difagosit. Di sana kalau ada imunoglobulin
Berarti dia ini pertahanannya humoral, bukan seluler. Berikutnya, yang nomor 3. Kalau lolos lagi, Prof, dia akan masuk ke alveoli. Betul. Partikelnya makin kecil, tenang ya, di alveoli itu ada makrofag. Nah, ini seluler, adik-adik. Sel kan makrofag itu. Kemudian kalau kita sering batuk, bersin, itu kalau yang muslim kan disuruh berdoa. Karena kita sedang membersihkan saluran respirasi dan kita dihindarkan dari infeksi, agen-agen infeksius atau agen kimia dan agen fisik, gitu ya adik-adik ya. Problemnya adalah kita dokter hewan yang pasiennya itu ada kambing, domba, babi, kuda, dan seterusnya. Saya konsisten ambil contoh sapi ya adik-adik ya. Sapi itu badannya besar, tapi dia rentan terhadap penyakit pada sistem respirasi. Kenapa? Karena sapi itu badannya besar, kapasitas pertukaran udaranya rendah adik-adik. Sehingga dia akan menghirup udara atau O2 lebih banyak. Ketika dia menghirup O2, maka katutan gitu, kebawa juga mikroorganisme yang ada di udara ini masuk ke dalam. Kalau ada bakteri masuk ke dalam paru-parunya sapi, dia terperangkap. Kenapa terperangkap? Karena seperti kalian pergi ke Semarang tuh, ada Lawang Sewu itulah adik-adik, kalau sudah masuk ke satu lobus tertentu, dia sulit untuk dikeluarkan. Berikutnya, sapi itu alveolinya itu makrofagnya sedikit, jadi makin rentanlah sapi itu terhadap infeksi saluran respirasi. Kira-kira demikian. Nanti adik-adik ketemu kuda, oh kuda itu GI tract, soalnya kalau udah kolik dia sulit untuk bisa disembuhkan. Biasanya prognosanya jelek, kira-kira begitu adik-adik ya. Baiklah, sekarang perkembangan penyakit. Tadi sudah saya sebutkan penyebabnya bisa virus, bisa bakteri. Kita ke virus dulu ya, gitu. Virus tidak menghasilkan toksin. Jadi seringkali tidak toksemia. Kecuali setelah infeksi virus ada infeksi bakteri. Kedua, kalau penyebabnya virus, virus itu perlu sel induk atau sel host gitu. Dia itu tipenya intraseluler adik-adik. Dia akan memperbanyak diri, kemudian sel itu akan rusak. Sel itu akan nekrosis. Kalau ada nekrosis, dia akan inflamasi. Nah, hal itu beda kalau penyebabnya bakteri. Bakteri itu ada intra, ada ekstraseluler. Sehingga lesinya tergantung penyebabnya. Adik-adik lihat di situ kalau penyebabnya adalah Mycobacterium TB, maka lesinya itu berbentuk perkejuan. Kejunya ada di dalam alveoli. Sehingga kalau paru-paru itu dipotong, di dalam alveoli isinya bukan udara, tapi keju hasil metabolisme bakteri. Gitu ya adik-adik ya. Kemudian kalau yang intraseluler adik-adik dia sama nanti akan menyebabkan kerusakan sel yang disebut dengan nekrotik. Nah kalau nekrotik pasti radang, makanya digabung namanya radang nekrotik. Soal toksin, kalau virus tidak menghasilkan toksin, kalau bakteri menghasilkan toksin. Toksinnya ada dua, yaitu endo dan eksotoksin adik-adik. Kalau eksotoksin itu dirilis ketika bakterinya masih hidup. Kalau yang endotoksin bukan dirilis ketika bakterinya mati ya, tapi kalau bakteri itu mati, maka bagian dari dinding selnya itu akan berubah menjadi lipopolisakarida. Ketika itu ada di dalam darah, namanya endotoksemia, gitu ya. Jadi mulai sekarang harus berpikir, kalau ada infeksi, bakterinya gram negatif, kemudian dikasih broad spectrum antibiotika dan dia bakterisida. Jadi bakterinya mati, timbullah endotoksemia tadi. Keberadaan bakteri adik-adik tidak lebih berbahaya dibandingkan kalau sudah ada endotoksemia. Dia jauh lebih berbahaya. Jadi harus bijak menggunakan antibiotika ya, jangan asal pengen cepat sembuh gitu. Baik adik-adik, tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya ada gangguan pneumonia, maka akan terjadi hipoksia, kurang oksigen, dan CO2-nya tinggi atau hiperkapnia. Gejala klinisnya, adik-adik perhatikan, ada demam, anoreksia, depresi, tidak mau berbaring karena dadanya sakit,
kemudian dia akan mengkompensasi dengan peningkatan frekuensi pulsus dan respirasi, dan kalau dia bisa mengkompensasi bagus, kalau enggak dia akan dyspnea yang nanti akan disertai dengan sianosis. Mulutnya bau, halitosis adik-adik. Nah, sekarang ada dua tipe pneumonia. Bayangkan ya, bronkopneumonia, berarti bronkus dan paru. Ada juga pneumonia interstisial, berarti bronkusnya enggak, tapi bagian di antara alveoli-alveoli itu yang meradang. Nah, ini adik-adik contoh perbedaan. Adik-adik harus paham betul, karena adik-adik nanti melakukan auskultasi. Nah, adik-adik, ketika terjadi bronkopneumonia, perhatikan ini, suara vesikuler terdengar. Kalau terdengar berarti suara bronkialnya terdengar enggak? Ya terdengar karena lumennya jauh lebih besar. Sama di pneumonia interstisial juga sama, suara vesikuler terdengar berarti bronkialnya terdengar. Problemnya adalah adik-adik kalau sudah terbentuk eksudat. Nih, eksudatnya bisa ada di bronkus, bisa ada di alveoli, sehingga adik-adik mendengarkan suara abnormal namanya moistralis. Kenapa moist? Karena dia ada cairan yang menumpuk. Kemudian di pneumonia interstisial, adik-adik mendengarkan suara bronkial. Apakah kita bisa mendengarkan suara vesikuler? Seringkali tidak bisa, adik-adik, apalagi di daerah ventral karena alveolinya terisi oleh cairan ya, diingat-ingat itu. Kemudian kalau ada konsolidasi, konsolidasi itu gini, sel di pulmo itu namanya pneumosit. Nanti kalau dia rusak, kadang-kadang diganti dengan sel yang sama, pneumosit juga. Tapi seringkali juga diganti dengan jaringan ikat adik-adik. Jadi semacam fibrosis pada paru. Sehingga adik-adik perhatikan, yang terdengar hanya bronkial saja, vesikulernya terdengar enggak? Enggak adik-adik. Nanti kalau menyebar bisa menyebabkan radang pada pleura namanya pleuritis. Nanti saya jelaskan di akhir pertemuan. Baik, bronkopneumonia kronis, namanya kronis itu kan lama ya adik-adik, ya batuknya kalau dia menghasilkan ada dahaknya ya batuknya produktif, batuk basah. Tapi kalau enggak ya kering. Tapi biasanya kalau pneumonia itu kan ada cairan di alveoli, biasanya batuknya batuk basah adik-adik. Kemudian ada eksudat mukopurulen adik-adik. Kemudian ada inspirasi dan ekspirasinya menjadi lebih panjang, terutama untuk yang bronkopneumonia ya adik-adik ya. Karena kalau bronkus itu kalau di area trachea kan dianggap upper respiratory tract, sehingga baik in maupun X-nya itu dia mengalami dyspnea. Nah, terapinya adik-adik perhatikan ada antibiotika, ada steroid, ada ekspektoran, ada makanan yang bagus, sanitasi yang bagus, kemudian dia diistirahatkan. Kok dikasih ekspektoran? Ingat, adik-adik di sini ada eksudat mukopurulen, jadi harus dikeluarkan dengan ekspektoran. Dan biasanya obat-obat batuk yang sudah komplit begitu, kalau ada ekspektorannya, dahaknya juga diencerkan. Namanya musinolitik, pengencer dahak, gitu ya. Baik, ini jenis-jenis pneumonia. Kalau tadi pneumonia secara umum, ada yang namanya pneumonia aspirasi adik-adik. Ini nggak keren, keselak ya adik-adik ya, tapi terus mati biasanya gitu. Mungkin adik-adik yang ada yang suka bercandaan, lagi makan bercanda, terus ketawa terbahak-bahak, tiba-tiba dari hidung keluar nasi gitu ya, karena tersedak atau apa. Nah, untuk ini kalau nasinya keluar lewat hidung, oke lah. Tapi seringkali nasinya itu masuk ke respiratory tract bagian bawah. Kalau sudah begitu, adik-adik namanya benda asing yang masuk mulut itu kan bisa cair, bisa padat. Kalau padat sulit diabsorpsi, kalau cair mudah diabsorpsi. Tapi kalau cair di dalamnya ada misalnya obat ektoparasit. Ketika dia diabsorpsi, maka efeknya menjadi sistemik. Kira-kira demikian. Dan itu berbahaya adik-adik. Kenapa bisa aspirasi pneumonia? Contoh, adik-adik memberikan makan atau memberikan obat pada sapi itu lewat depan mulut gitu, bukan dari samping. Jadi yang benar tuh dari samping, karena kalau dari samping, adik-adik memberikan kesempatan lidah itu untuk menelan adik-adik. Tapi kalau dari depan tuh kayak disemprot gitu. Kalau kaget, masuknya ke respiratory tract. Atau adik-adik dipping.
ngerendam sapi yang kutunya banyak, ada kolam, kemudian ada obat untuk ektoparasit, kemudian sapinya dimasukkan ke kolom itu, tiba-tiba misalnya tuh sapinya kepleset, bleb 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 bleb, ya udah masuk aja tuh cairan plus obat tadi itu. Nah, kalau jumlahnya banyak, ya sulit untuk diabsorpsi. Kemudian yang ketiga, adik-adik setelah vomit. Kemarin sudah saya tanyakan, adik-adik pernah vomit enggak? Yang belum selesai vomit satu, kita mau bernafas, kita udah muntah yang berikutnya. Nah, ketika bernafas itulah adik-adik muntahan, ada sebagian yang masuk ke respiratory tract. Kira-kira demikian. Nah, adik-adik, kalau benda padat atau benda cair yang masuk itu dia tidak mungkin steril lah, saya yakin pasti tidak mungkin steril. Nah, ketika tidak steril, maka adik-adik kemungkinan toksemia itu bisa terjadi. Kalau toksemia matinya jauh lebih cepat daripada kalau tidak toksemia. Obatnya apa? Keluhnya ada di tidak steril tadi, adik-adik. Dianggap dia terbawa bakteri, sehingga drug of choice-nya adik-adik harus memberikan antibiotika, sorry. Nah, ketika diberikan antibiotika, hati-hati kalau bakterinya gram negatif, nanti endotoksemia tadi. Jadi harus betul-betul diperhitungkan mau pakai yang mana, dosisnya berapa lama, itu harus betul-betul difikirkan dengan bijak ya adik-adik ya. Baik, kita ke pneumonia berikutnya yaitu embolik. Pneumonia embolik ini melibatkan paru dan liver, adik-adik. Kita startnya di sini ya, abses hepar. Bayangkan heparnya sapi itu ada bisulnya. Bisul itu kalau ruptur, pecah, ada nanahnya, ada darahnya. Darahnya itu juga kadang-kadang menggumpal, adik-adik. Nah, ketika dia menggumpal, kemudian dia ikut aliran darah, vena ya adik-adik ya. Ini vena cava posterior. Vena itu punya katup begini adik-adik. Jadi kalau misalnya ada sumbatan, ya sumbatannya akan nempel di katup ini. Nah, ketika sumbatan itu stay di katupnya vena, kita menyebutnya trombus ya adik-adik ya. Kalau misalnya makin banyak trombus, tekanan di situ makin besar, kadang-kadang dia terlepas adik-adik trombusnya. Nah, ketika trombus lepas, dia ikut sirkulasi, namanya berubah ya adik-adik menjadi emboli, bukan lagi trombus. Kalau trombus yang stay, kalau emboli itu yang jalan-jalan gitu. Nah, ketika dia jalan-jalan, nanti suatu saat pasti sampai atrium jantung ya. Kemudian dia sampai di ventricle jantung. Kemudian dia akan dibawa oleh arteri pulmonalis ke pulmo, adik-adik. Nah, ini problemnya di sini. Dia bisa tetap stay jadi emboli di arteri pulmonalis, dia akan jalan-jalan terus, atau dia akan masuk ke paru-paru, kemudian membentuk kapsul, jadi paru-parunya sekarang yang abses atau bisulan. Atau dia tidak membentuk abses yang terkapsulasi begitu, tapi dia menyebar di seluruh alveoli. Namanya pneumonia supuratif dan biasanya karena ada pusnya, dia berjalan kronis ya adik-adik ya. Nah, karena melibatkan dua organ yang berbeda, maka gejalanya nanti ada di liver dan ada di paru-paru adik-adik. Nah, yang di paru-paru pasti ada gangguan respirasi, ada batuk, ada hemoptisis, batuk berdarah, ada mimisan, epistaksis, ada demam, ada tidak mau makan, ada rasa nyeri pada saat ekspirasi ya adik-adik ya, dyspnea, karena tadi kan absesnya ada di paru-paru gitu. Nah, kalau gejala di liver apa? Dia livernya membesar karena kalau ada bisul di situ dia meradang. Kalau radang pasti bengkak gitu. Kemudian yang berikutnya melena adik-adik. Jadi ketika di kotorannya sapi itu adik-adik akan menemukan darah yang berwarna hitam. Karena berasal dari liver. Kalau liver tuh ya dekat dengan duodenum. Jadi masih ada kesempatan darah untuk clotting. Kemudian ada asites adik-adik. Kalau ada gangguan sirkulasi, vena cava posterior itu biasanya tandanya adalah asites atau effusion. Nah, untuk ini prognosanya infausta. Jadi kalau adik-adik mau bijak, belum sambil menjelaskan panjang lebar, adik-adik memberikan saran untuk dipotong saja sapinya.
supaya tidak keburu mati gitu adik-adik. Kemudian yang berikutnya adalah abses paru-paru. Tadi bisa akibat abses pada liver ya adik-adik ya. Yang tadi ada emboli muter-muter tuh salah satunya dia akan stay di paru-paru dan menyebabkan abses. Penyebabnya ini ya adik-adik nanti dihafalkan. Kemudian gejala klinisnya ikut adik-adik. Ada diset nasal purulen, ada hemoptisis, ada epistaksis, dan semuanya menyerupai pneumonia. Ada batuk juga, ada dyspnea gitu ya. Nah untuk ini adik-adik golden standard untuk penegakan diagnosanya adalah X-ray. Sapinya di kandang, alat X-ray-nya dibawa, adik-adik foto atau ronsen daerah paru, kemudian adik-adik akan mencari kira-kira absesnya ada di paru kanan atau kiri, di lobus yang mana. Sehingga kalau diperlukan operasi, biasanya lobektomi, sebagian lobusnya dibuang. Tapi rasanya juga akan lebih bijak kalau adik-adik minta, sudah dijagal saja, uangnya kembalilah walaupun tidak penuh, tapi kerugiannya tidak terlalu besar akibat nanti misalnya karena mati gitu kan malah jadi mubazir gitu adik-adik. Ini adalah contoh liver yang ada absesnya ini adik-adik. Ini liver bisulan ya adik-adik ya. Kalau ini yang tadi ada abses di paru kemudian dia muntah darah, darahnya itu sampai kayak gini adik-adik. Karena kan hewannya besar ya gitu. Baik karena agak horor kita pindah. Ini yang TBC. Adik-adik perhatikan parunya kalau diiris tuh di dalam alveolinya banyak sekali keju-keju gini adik-adik. Itu adalah lesi perkejuan yang disebabkan karena infeksi Mycobacterium TB. Selanjutnya hidro dan hemotorak. Adik-adik udah tahu lah kalau hidrotorak berarti di dalam adik-adik bukan di paru-parunya juga ya adik-adik ya, tapi di rongga pleura ya adik-adik ya. Ada apa namanya? Kalau hidro itu air, kalau hemo itu darah, tapi ada juga yang namanya ductus thoraxicus itu juga di dada. Isinya adalah cairan limfe adik-adik. Kalau itu ruptur, cairan limfenya keluar, namanya hilos hidrotorak atau hilotorak ya adik-adik ya. Jadi semua cairan kalau numpuk di dalam rongga dada itu ada namanya gitu ya. Ada hidro, ada hemo, ada hilotorak. Penyebab paling banyak adalah adik-adik untuk hidrotorak itu karena kurang albumin. Kalau kurang albumin, darah itu di dalam pembuluh darah, terutama cairannya, tidak bisa dipertahankan stay di dalam, dia akan ngerembes keluar. Jadi kayak busung lapar itu kan karena hipoproteinnya adik-adik. CHF dan yang lainnya. Kalau hemo itu biasanya karena trauma adik-adik. Misalnya sapinya terjatuh, kemudian rusuknya patah. Nah, ketika patah dia nyoblos paru-parunya gitu. Nah, nanti cairan darahnya itu akan ada di dalam rongga pleura gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang perhatikan adik-adik. Kalau di tengah ini ada jantung ya adik-adik, kemudian di luarnya itu ada paru-paru. Jadi paru-paru itu begini misalnya, di tengahnya itu ada jantung. Nah, paru-paru itu bagian atrium itu kan lebih lebar daripada bagian ventrikel ya. Sekarang bayangkan kalau posisinya begitu, ketika paru-paru di luar, jantungnya di dalam dengan atrium lebih lebar. Kalau ada tumpukan cairan di dalam sana, maka paru-parunya tadi akan ketekan adik-adik. Ketika dia ketekan, dia akan menekan atrium ya adik-adik ya. Jadi paru-paru yang tadi ketekan tadi namanya atelektasis, dia tidak mengembang. Kemudian dia akan menyebabkan dyspnea. Nah, ketika dia ketekan lagi, dia akan menekan atrium. Nah, di atrium itu ada vena cava anterior dan posterior, sehingga mereka tertekan. Jadi tekanan vena cavanya meningkat gitu. Gejala klinisnya ikut adik-adik. Coba perhatikan, ada anemia kalau berat ya karena trauma, ada dyspnea karena trauma yang ditimbulkan atau karena banyak kehilangan darah, dia akan dyspnea. Suara respirasi normal pada bagian ventral paru-paru tidak terdengar. Kenapa tidak terdengar? Dia cairannya lari ke bawah adik-adik, ke ventral. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, sehingga kalau dia auskultasi adik-adik mendengarkan suara redup gitu, atau diperkusi mendengarkan suara redup. Kemudian biasanya unilateral adik-adik ya, trauma itu biasanya dada kanan atau dada kiri, tapi tidak menutup kemungkinan di kedua sisi kanan kiri mereka mengalami gangguan. Nah, adik-adik,
ketika ada gangguan atau trauma pada dada sebelah kiri. Maka dada sebelah kanan ini akan mengkompensasi ya adik-adik ya. Dia mengerjakan tugas dari dada sebelah kiri yang sedang mengalami trauma. Oleh karena itu, di antara dua koste itu kan ada muskulus interkostal. Nanti kalau adik-adik lihat, muskulusnya itu kelihatan cembung begitu adik-adik. Karena dia mengkompensasi kerja sisi dada yang sebelah kiri yang sedang sakit. Kemudian kalau karena tekanan vena cava ini, maka darah yang mau masuk ke atrium itu kayaknya ngantri ya adik-adik. Dia akan kembali lagi keluar sehingga terdapat tekanan kongesti pada vena cava. Vena jugularis, sorry. Kemudian kalau seperti ini ada cairan di dada diapakan? Istilahnya dicubles, cairannya dikeluarkan namanya torakosentesis adik-adik. Nah, ketika mengambil cairan di dalam dada, hasilnya bisa hidro, bisa hemo, bisa kilo, bisa transudat, bisa modified transudat, bisa eksudat. Jadi nanti tergantung isinya apa dengan bisa dibuktikan dengan torakosentesis. Nah, ini contoh kalau organ dadanya itu kerendam oleh darah, adik-adik ini namanya hemotorak. Sekarang pneumotorak. Kalau pneumotorak itu adalah akumulasi udara yang berlebihan adik-adik di dalam alveoli, gitu ya. Di dalam rongga pleura. Sehingga apapun, kalau paru-paru itu pleuranya di luar, kemudian rongganya itu terisi udara yang berlebihan, itu juga akan membuat paru-paru itu tidak bisa mengembang dan mengempis dengan sempurna. Bahkan keberadaan udara ini bisa menekan paru-paru adik-adik. Sehingga adik-adik bisa membayangkan kira-kira disebabkan karena apa ya? Karena luka tusukan pada dinding torak adik-adik. Atau paru-parunya ruptur karena kecoblos oleh fraktur tulang rusuk misalnya. Atau adik-adik batuk gitu ya yang berlebihan. Kan hewan-hewan itu tidak bisa kontrol ya. Kemudian berlebihan, kemudian ruptur adik-adik. Pleuranya atau alveolinya. Atau torakotomi. Berarti buka torak. Nah, ini kan mungkin adik-adik membayangkannya buka torak kan dokter hewan, Prof. Gitu. Iya, tetapi tidak semua dokter hewan proper dan bisa mengejarkan bedah torak ya adik-adik ya. Bisa saja kecelakaan itu terjadi. Gejalanya apa? Adik-adik kalau di luar paru, ini kan di pleura ya, gejala klinisnya adalah dyspnea inspiratorik. Kemudian misalnya yang trauma tadi dada sebelah kiri, sisi yang kena pergerakannya turun, sisi yang sehat yang kanan pergerakannya meningkat karena mengkompensasi kerja sisi yang sedang sakit, sehingga ketika dilihat dari belakang atau dari samping tuh terlihat dinding toraknya menonjol. Yang dimaksud menonjol itu bukan kostenya ya adik-adik, tapi muskulus di interkostal, di antara kostal-kostal atau koste-koste itu. Adik-adik suara vesikuler tidak terdengar ya, karena ketutup. Suara bronkial pada bagian ventral paru-paru mungkin masih terdengar karena lumennya besar. Kemudian karena isinya udara ketika adik-adik perkusi itu namanya suara metalik atau suara kayak gendang gitu adik-adik nyari. Kemudian kalau udaranya sedikit ya diabsorpsi. Kalau udaranya banyak mungkin absorpsinya jauh lebih lama. Atau justru ada komplikasi kalau karena trauma akan menyebabkan pleuritis adik-adik gitu. Terapinya lukanya dijahit, dikasih antibiotika, kemudian istirahat dan seterusnya. Ini omongan versi orang interna ya adik-adik ya. Tapi kalau mau menjahit, mau surgery, ya persiapannya mulai pre, peri, dan post operasi harus dilakukan dengan baik. Baik, ini hernia diafragmatika. Ada dilihat diafragmanya tidak kelihatan. Jadi jantung torak dan abdomen ini kayaknya jadi satu begitu, nggak ada pembatasnya. Kemudian adik-adik melihat di dalam dada ini organ visceral juga abdominal itu masuk semua ke dalam dada. Kemudian siluet jantung dan paru-paru yang mesinnya hitam juga tidak terlihat. Nah, jadi kalau ketemu yang begini, untuk hewan kecil kita bisa operasi, tapi kalau untuk hewan besar mungkin lebih efektif kalau dijagal saja. Baik, sekarang saya mau menjelaskan pleuritis. Ini topik terakhir, tapi mohon diperhatikan karena gejala klinisnya muncul sesuai dengan stadium perjalanan penyakitnya. Adik-adik, pleuritis ini tidak pernah primer. Ya,
jarang lah primer itu. Dia adalah penyakit sekunder yang disebabkan oleh penyakit yang lainnya. Jadi dia kayak side effect dari penyakit-penyakit tertentu adik-adik. Nah, adik-adik untuk yang primer tadi udah dijelaskan kalau ada trauma di dinding torak. Untuk yang sekunder, adik-adik bisa baca sendiri ya adik-adik ya. Nanti saya mencoba menjelaskan patogenesanya dulu. Nah, sebelum itu saya mau tunjukkan gambar adik-adik. Ini adalah gambar paru-paru adik-adik. Ya, yang bagian dalam ini adalah pleura visceral. Kemudian yang bagian luar ini adalah pleura parietal. Kemudian adik-adik lihat ada yang warnanya agak pink ini. Bagian ini yang disebut rongga pleura adik-adik. Kemudian bayangkan kalau ada cairan itu seperti ini. Jadi dia ada di rongga pleura. Nah, karena gravitasi dia akan turun ke ventral. Sehingga kalau adik-adik mendengarkan atau auskultasi daerah sini tidak akan mendengarkan suara vesikuler. Tapi kalau mendengarkan di atas, adik-adik akan mendengarkan suara vesikuler. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, sekarang coba adik-adik bayangkan ada radang pada pleura ya adik-adik ya. Maka perjalanan penyakitnya di awal namanya di awal, namanya akut lah gitu. Nah, pada saat itu di antara pleura ini kering adik-adik. Tidak ada cairan dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada radang, bengkak, dia akan mendekat. Ketika dia mendekat, maka ketika respirasi dia akan bergesek begini. Nah, itu menimbulkan ada luka-luka kemudian digesek-gesek gitu. Sakit adik-adik. Nah, karena rasa sakit, gerakan respirasi jadi cepat dan dangkal. Nggak mungkin ya, wes kata sapinya aku bernafas agak lama dan dalam supaya aku bisa merasakan rasa sakit ini lebih lama. Kan nggak mungkin juga adik-adik ya. Baik, di stadium pertama clue-nya adalah kering. Kemudian bergesek ada rasa sakit. Yang kedua adik-adik, di situ sudah mulai timbul cairan. Bayangkan yang warna kuning tadi yang di antara pleura. Nah, tipenya, cairannya itu serovibrinus ini adik-adik. Nah, ketika dia terakumulasi seperti ini, adik-adik lihat, dia akan menekan parenkim paru-paru yang warna orange ini. Apa yang terjadi? Maka adik-adik, dia lama-lama karena dia di luar, gitu ya, pleuranya makin kedesak, maka dia akan mendesak atrium adik-adik. Sama seperti yang tadi, sehingga menyebabkan kongesti pada vena cava baik posterior maupun anterior, gitu ya. Stadium ketiga, adik-adik, cairan akan diresorpsi. Bayangkan ya kalau ada cairan di tengah, kemudian cairannya hilang, maka bagian dalam dan bagian luar ini seperti akan dilem begini. Itu namanya adesi, adik-adik. Nah, untuk yang adesi ini, bayangkan adik-adik punya luka di pleura, maka ketika bernafas itu juga apa? Dibatasi ya adik-adik ya gerakannya, tidak seperti ketika pleura itu sehat. Nah, di stadium ketiga ini kalau ada bakteri, ada toksemia, biasanya matinya di situ adik-adik. Sekarang, gejala klinisnya perhatikan ya, mengikuti stadiumnya. Ketika pertama akut kering sakit, maka respirasinya cepat dan dangkal. Kemudian berikutnya adik-adik ada rasa nyeri di torak. Ketika ada rasa nyeri di torak, maka kaki depan itu dia akan menjauh dari dada, namanya abduksi. Kemudian kalau adik-adik mendengarkan, karena belum ada cairan, ada suara friksi. Suara friksi itu kayak apa ya, tas plastik kresek itulah adik-adik kalau dibuka. Jadi dia serak-serak gitu suaranya ya. Kemudian temperatur dan frekuensi pulsusnya meningkat karena rasa sakit yang amat sangat. Stadium 2, clue-nya ada cairan. Adik-adik, rasa nyeri dan suara friksi terlokalisir di mana? Di bagian ventral paru. Ya, karena bagian itu yang nanti dia akan terjadi akumulasi cairan apapun gitu. Kemudian frekuensi pulsusnya turun adik-adik. Kemudian ada suara redup pada bagian ventral paru-paru. Ingat, cairan serovibrinus itu akan kembali atau dia akan berada di bagian ventral ya. Selanjutnya dyspnea inspiratoris karena problemnya di luar parenkim paru. Biasanya unilateral, sel yang bagian yang sehat gerakannya lebih aktif dibandingkan yang sakit. Kemudian ada batuk.
ada abduksi siku. Nah, di sini tadi sudah saya bilang kalau ada toksemia biasanya mati gitu ya. Apakah kalau dia tidak ada toksemia dia akan terselamatkan? Tidak juga adik-adik. Ingat bagian yang adesi tadi. Nah, sapi, kambing, babi, kuda itu nggak kayak kita. Kalau kita dipesanin nanti bernafasnya pelan-pelan ya, jangan enggak lah mereka. Enak sedikit udah lari bernafas dengan kencang, maka bagian yang adesi tadi akan sobek adik-adik. Sehingga akan ada perdarahan di dalam rongga pleura yang disebut dengan hemotoraks. Kemudian apa yang harus dilakukan? Analisis cairan adik-adik. Apakah ini transudat, modified transudat, atau bahkan eksudat gitu ya. Kemudian adik-adik harus X-ray untuk menentukan akumulasi cairannya di bagian yang mana gitu. Apakah sudah terjadi kolaps pada paru-paru atau sebenarnya dia sudah mendesak jantung dan lain sebagainya, itu bisa terlihat adik-adik. Terapinya sekali lagi apa ya namanya ya, kalau adik-adik itu mungkin kayak paru-paru basah itu loh adik-adik, kemudian difungsi diambil cairannya jadi ada drainase eksudat. Nah, biasanya karena tindakan itu tidak bisa dilakukan satu kali, adik-adik boleh memberikan antibiotika. Nah, karena ada rasa sakit yang amat sangat, boleh diberikan analgesik. Kemudian untuk keradangannya adik-adik boleh memberikan steroid. Asal yakin penyebabnya bukan virus ya adik-adik ya. Dan jangan lupa kalau pakai steroid biasanya tapering dose. Ini adalah contoh adik-adik pleural effusion. Jadi ini paru-paru yang sehat. Ini di rongga pleuranya banyak cairan begini. Nah ini nanti yang disedot adik-adik di torakosentesis. Kalau pada manusia bisa 1,5 liter, pada sapi bisa 5 liter adik-adik dapatnya gitu ya. Baik, adik-adik, terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Adik-adik, ada kesempatan juga untuk diskusi. Dipersilahkan sambil saya menyiapkan presensi untuk adik-adik ya. Ada pertanyaan boleh lu? Nggak ada juga boleh. Yang penting ujian nanti bisa jawab. Ini kelasnya ABC ya adik-adik ya. Nah, halo, kok tidak ada yang menjawab? Enggak, Prof. Terima kasih. Sebentar ya. A dulu deh kayaknya. Sebentar, sabar ya. Kelas A. Kalau ada yang kesulitan boleh menyampaikan ya adik-adik ya. Lu.